Teman-teman, kita akan kembali lagi nih teman-teman. Kita akan bongkar lagi observasi P3K untuk tahun 2023 ini. Untuk teman-teman yang kemarin banyak tanya di dalam kolom komentar di video-video kami sebelumnya, saya nggak bisa jawab satu-satu ya teman-teman ya. Admin juga nggak bisa jawab satu-satu nih teman-teman. Nanti kita akan jawab aja di video ini ya, tentang bagaimana soalnya, kemudian kok soalnya seperti ini. Nah teman-teman, di dalam soal P3K atau di dalam soal ujian, kita nggak pernah tahu apa yang akan keluar untuk esok hari. Bisa jadi berbeda dengan yang tahun kemarin, bisa jadi sama dengan tahun kemarin. Apa saja yang akan kita lakukan? Yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita belajar semua tipe soal, karena kita nggak akan pernah tahu yang akan keluarnya seperti apa. Kita hanya bisa memprediksi soal-soal yang akan keluar itu berkaitan dengan apa? Ya berkaitan dengan keguruan. Sedangkan di sini sudah ada clue-nya. Untuk yang observasi diri, itu clue-nya adalah kompetensi dan kinerja. Kompetensi apa? Kompetensi dari 4 unsur itu. Nah, kita kan bahasnya teman-teman. Teman-teman nantikan sampai akhir ya, jangan sampai teman-teman di skip-skip nih, supaya teman-teman paham sampai di contoh soalnya, oke? Nah, teman-teman di sini di kelas P3K untuk teman juga yang kemarin chat admin nggak bisa masuk di grup kelas karena pendaftarannya sudah tutup ya teman-teman ya, untuk angkatan pertama. Untuk teman nanti di angkatan kedua, insya Allah kita akan buka lagi, teman-teman siap-siap saja. Dan mohon maaf nggak bisa dibalas satu-satu teman-teman karena banyak banget yang nanya kelasnya. Tapi insya Allah kita akan buka, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan karena kita sekarang lagi fokus tuh teman-teman di angkatan pertama. Ini di angkatan pertama teman-teman. Ini alhamdulillah bahwa dia juga direkomendasikan, angkatannya banyak lulus belajar di kami. Alhamdulillah Allah mudahkan dan mereka udah pada lulus, menyusul teman-teman, mudah-mudahan semuanya bisa menyusul. Dan semalam pun saya buat Zoom teman-teman untuk teman-teman yang angkatan 1. Nah, materinya kan sedikit saya bocorkan untuk teman-teman di video ini ya. Ini adalah materi yang semalam saya bawakan untuk Zoom-nya kelas P3K angkatan 1, supaya teman-teman yang belum masuk kelas, teman-teman bisa sedikit banyaknya belajar. Oke teman-teman, yang tadi saya sudah katakan bahwa penilaian kompetensi yang pertama itu kompetensi, kedua adalah kinerja. Teman-teman, kenapa yang kemarin itu keluar soal-soal ini kok soalnya pedagogi gitu kan? Nah, itu adalah pedagogi, itu ada kompetensinya si guru tersebut teman-teman, maka kita harus memisahkan. Nah, hanya saja untuk nanti kemungkinan mungkin profesional pedagogi itu berbeda kapasitasnya, atau misalnya gini, berbeda banyak soalnya. Untuk yang kemarin yang observasi guru senior, kebetulan saya juga termasuk di dalamnya untuk menilai yang dari guru senior. Emang profesional itu enggak dipakai waktu pas menilai P3 yang kemarin. Yang dipakai adalah pedagogi, kemudian sosial dan kepribadian. Ini sangat kental sekali. Makanya kenapa soal-soalnya berkaitan dengan seperti itu, bahwa kita ya siap aja untuk jawab soal apapun yang keluar apapun. Makanya kita harus punya bekal banyak. Untuk nanti ternyata tidak keluar, tapi teman-teman sudah punya basic untuk jawab soal. Mental jawab soal itu sangat penting teman-teman semua. Oke. Nah, kompetensi guru itu nggak akan keluar atau nggak akan jauh dari 4 ini: kompetensi profesional, pedagogi, sosial, kepribadian. Hanya saja diberikan lagi indikator-indikatornya tentang kompetensi kemarin yang 27 soal ini, tentang kebiasaan refleksi, pembelajaran, kenyamanan dan keamanan belajar, efektivitas pembelajaran. Nanti kita akan coba untuk soalnya ya teman-teman ya. Struktur pengetahuan, pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerja sama, perekat kebangsaan. Ini semua itu perasaan dari kepribadian, pedagogi, profesional, dan sosial teman-teman semua. Jadi kebiasaan refleksi apa? Ini berkaitan dengan pedagoginya teman-teman semua. Ilmu keguruannya, refleksi pembelajaran, ini sedang pembelajaran. Kemudian kenyamanan, keamanan teman-teman dan siswa di dalam kelas. Kemudian ada tentang struktur pengetahuan, bagaimana pengetahuan kita dibangun. Kemudian pengembangan diri, pengembangan dari ini teman-teman mengupgrade diri dengan diklat, dengan seminar. Nah, nanti contoh soalnya itu bisa disajikan dengan bagaimana solusi kalau misalkan ketemu permasalahan ini, apakah harus di-upgrade, apa harus ikut seminar, apa harus ikut diklat, seperti itu. Bisa jadi kan seperti itu. Makanya kita saat ini sedang menunggu seleksi, maka semua tipe soal wajib kita taklukkan supaya nanti ketika pas ujiannya ada, teman-teman tidak kaget bahwa oh soal-soal seperti ini sudah saya belajar seperti tahun-tahun sebelumnya atau soal yang terbarunya. Seperti itu teman-teman semua. Oke. Nah, teman-teman semua, apa sih yang ada di dalam kompetensi yang tadi tentang 27 itu? Nah, kita dirangkum 5 ini sebagai topik utama atau benang merahnya nih teman-teman. Yang pertama adalah menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran di kelas, terutama
nanti teman-teman bisa jadi keluar soal-soal tentang praktik pembelajaran di kelas dari pertama melakukan pembukaan, kemudian proses pembelajaran sampai penutup sampai penilaian teman-teman, penilaian formatif, penilaian sumatif bisa jadi kan keluar. Makanya soal-soal seperti itu teman-teman juga biasa taklukan. Kalau misalkan nanti ketemu dengan soal-soal seperti itu, teman-teman udah bisa langsung gas lancar gitu kan. Kemudian yang kedua itu menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. Ini bagaimana cara mengkomunikasikan dengan peserta didik, cara menyampaikan materinya seperti apa, menerapkan pembelajaran teman-teman semua. Kemudian menggunakan strategi manajemen kelas, ini juga berkaitan dengan pembelajaran. Melakukan perencanaan, pelaksanaan asesmen, dan laporan pembelajaran. Biasanya yang ditekankan adalah refleksi, bagaimana refleksi yang akan digunakan setelah pembelajaran ini, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan serta tahap penugasannya seperti apa. Nah, coba teman-teman nih ke soal yang pertama nih ya, tentang kemampuan refleksi. Di sini teman-teman, bagaimana cara Anda merefleksikan pembelajaran pada setiap harinya di kelas? Apakah saya akan merefleksikan di awal pembelajaran? Apa saya selalu merefleksikan pembelajaran sekaligus 2 hari? Saya melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. D. Saya merefleksikan pembelajaran dengan menanyakan kepada kepala sekolah. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini ada yang kurang. Nah, di sini teman-teman, yang disebutkan dengan refleksi itu adalah kegiatan tahap akhir setelah proses pembelajaran. Setelah refleksi kita itu melihat kekurangan dan kelemahan dan apa yang harus diperbaiki pada saat proses pembelajarannya. Itu adalah refleksi. Yang pasti refleksi itu di akhir, berarti yang di awal itu bukan refleksi. Kalau di awal itu namanya apersepsi, jadi kita akan delete. Selalu merefleksikan pembelajaran sekaligus 2 hari, ini tidak tepat. Seharusnya refleksi dilakukan pada saat setiap selesai pembelajaran. Saya melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Nah, ini yang C, ini yang benar teman-teman. D. Saya merefleksikan pembelajaran dengan menanyakan kepada kepala sekolah, ini enggak. Karena refleksi itu adalah antara dia dengan pembelajaran dia saat kita melakukan kegiatan KBM di dalam kelas itu atau di luar kelas itu. Tergantung strategi atau manajemen kelasnya Bapak Ibu bisa menggunakan yang mana. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Saya melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Jadi refleksi, persepsi itu tuh kita harus tahu juga materinya supaya kita bisa pilih sesuai dengan penjelasan soal tersebut. Karena kalau materinya kita pun nggak bisa, maka kita akan salah. Kita bisa jadi menambahkan atau menempelkan refleksi adanya di awal pembelajaran karena kita nggak paham refleksi itu apa gitu kan. Biasanya kita paham setelah ngajar, ya udah selesai, kasih soal udah selesai, ternyata ada tahap refleksi gitu. Oke, nah hal yang seperti itu ya sedikit-sedikit kita harus terus benahi supaya nanti kalau soal-soal yang keluar dengan mengobservasi pembelajaran kita bisa menjawabnya dengan jawaban yang paling tepat ya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 2 nih. Oh, ini jawabannya teman-teman, tuh silakan dibaca ya. Ini yang C, silakan teman-teman dibaca soal ininya apa namanya, pembahasannya, silakan. Ini refleksi yang sudah saya tadi jelaskan bahwa pembelajarannya diharuskan peserta didik memberikan umpan balik baik secara tulisan maupun lisan, seperti itu. Oke, kita ke soal nomor 2 nih teman-teman. Soal kemampuan refleksi dalam pembelajaran. Apa pentingnya menurut Anda tentang guru melakukan refleksi pembelajaran di kelas? A. Dapat menggambarkan kondisi di luar kelas. B. Dapat memaksimalkan potensi siswa. D. Dapat meningkatkan kegiatan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah. D. Dapat menjalin komunikasi aktif antara guru dan orang tua siswa. Kalau misalkan teman-teman lihat tahun kemarin itu yang observasi P3 itu ada 4 opsi. Jadi saya membuat 4 opsi aja ya teman-teman ya. Untuk nanti besok ada 5 opsi. Ya teman-teman tinggal nanti lihat ke 5 opsi ini mana jawaban yang paling tepatnya. Untuk teman-teman untuk besok itu menggunakan CATANBK ya. CATANBK nih teman-teman untuk menjawab soal-soalnya. Apa pentingnya menurut Anda nih teman-teman tentang guru melakukan refleksi pembelajaran? Pentingnya apa sih? Apakah dapat menggambarkan kondisi di luar kelas? Di sini teman-teman lihat ya. Di sini itu refleksi pembelajaran di kelas, berarti bukan di luar kelas. Oke. Ini bisa saja teman-teman. Ini bisa jadi karena tergantung
konteks atau konflik yang ada di dalam soal tersebut. Kalau misalkan refleksi pembelajaran aja, ya bisa jadi kita akan pilih. Tapi dia sudah dikasih clue-nya adalah di kelas. Berarti kalau di kelas itu bukan di luar, tapi di dalam kelas, di dalam ruangan. Berarti ini adalah indoor kan teman-teman ya. Jadi kita nggak akan pilih yang outdoor. Berarti ini kita akan delete. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau delete ya tergantung konflik yang ada di soalnya. B. Dapat memaksimalkan potensi siswa dalam kelas dan membangun komunikasi aktif bersama siswa. C. Dapat meningkatkan kegiatan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah. Dapat menjalin komunikasi aktif antara guru dan orang tua. Ini jelas enggak, bukan dengan kinerja kepala sekolah. Ini berkaitan dengan refleksi kinerja proses pembelajaran kita malah di dalam guru tersebut. D. Dapat menjalin komunikasi aktif. Ini pun tidak, bukan berkaitan dengan komunikasi antara orang tua, siswa, dan guru. Jadi yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman ya. Ini paling gampang kalau misalnya udah kayak gini nih. B. Guru yang melakukan refleksi adalah guru yang berpikir ulang tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini guru memikirkan ulang tentang semua hal yang telah terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung. Ini berpikirnya harusnya pakai ini. Maaf ya teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman di soal berikutnya. Ini soal kemampuan pembelajaran. Pada saat menyusun rencana pembelajaran, Anda menuliskan indikator KD pada muatan matematika kelas 5 sebagai berikut. Melakukan perkalian pecahan desimal. Aktivitas yang dapat dilakukan Anda memulai mengajar pada materi tersebut dapat berupa apa? Ingat, ini adalah memulai mengajar teman-teman. Nih, memulai pembelajaran. Lihat di sini teman-teman, KD-nya adalah melakukan perkalian pecahan desimal. Kita cari kalau yang memulai itu berarti yang pertama kata kuncinya adalah mengaitkan ya teman-teman ya. Mengaitkan pembelajaran sebelumnya. Bisa jadi ini kembali satu KD atau materi sebelumnya. Karena mengaitkan kan. Nah, memeriksa kesiapan peserta didik untuk belajar perkalian desimal. Ini melakukan perkalian pecahan desimal. Ini memeriksa persiapan karena memulai mengajar ya teman-teman. Berarti udah masuk ke dalam pematerinya. Berarti ini kita nggak akan pilih. B. Mengingatkan kembali bilangan desimal dan operasi penjumlahannya. Nah, oke, ini kita akan checklist dulu. Menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan desimal dan operasi perkaliannya. Ini kita akan checklist dulu. Memberi kuis tentang perkalian pecahan desimal untuk memeriksa kemampuan awal peserta didik. Kita akan checklist. Yang kita akan delete adalah yang A. Kita pilih yang mana yang paling mendekati. Lihat teman-teman, ini harus mengaitkan. Berarti yang ada mengaitkan adalah yang B. Tapi kita lihat lagi teman-teman. Bilangan desimal dan operasi penjumlahannya. Kenapa kita pilih yang itu? Karena kalau mengaitkan kembali, teman-teman masih ingat nggak? Materi perkalian itu adalah penjumlahan yang diulang atau penjumlahan berulang. Maka mengingatkan kembali bilangan desimal dan operasi penjumlahannya ini sangat diberikan nilai lebih karena langsung dikaitkan dengan materi atau materi atau pokok bahasan sebelumnya, sebelum ke perkalian. Nah, di sini mengingatkan kembali bilangan desimalnya sudah ada dan operasi penjumlahannya ini berkaitan dengan perkaliannya, seperti itu. Jadi ini lengkap top yang B ini masuk ke dalam jawaban yang benar dari soal kemampuan pembelajaran ini. Nah, ini pembahasannya. Ini kalau ini pembahasannya sedikit ya teman-teman ya. Nanti yang tadi sudah saya berikan pembahasannya yang cukup lumayan bisa membekali teman-teman semua untuk menjawab soal-soal yang nanti bisa jadi soal-soal sepertinya akan keluar untuk teman-teman di observasi diri. Kita kan nggak pernah tahu apa yang akan keluar. Yang kita sekarang bisa adalah kita mempersiapkan segala hal itu. Oke? Nah, kalau jawaban ini teman-teman bisa kita baca. Aktivitas pembuka pembelajaran bisa dilakukan dengan mengingatkan kembali materi sebelumnya. Kita juga bisa melihat yang ditanyakan apa, bisa mundur satu kali untuk melihat cara pembukaan pembelajarannya. Jadi bisa mengaitkan pembelajaran dan kita bisa flashback ke topik sebelumnya seperti itu teman-teman. Oke, nanti kita akan upgrade lagi soal-soalnya ya teman-teman ya. Ini menjawab teman-teman yang kemarin ada di kolom komentar. Mohon maaf tidak bisa dibalas satu-satu. Mudah-mudahan ini bermanfaat menjadi amal jariah kita semua, dan saya doakan teman-teman semuanya bisa lulus di 2023 ini jadi ASN. Amin 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 amin. Oke teman-teman, kita bahas apa lagi nih teman-teman? Nanti kita akan bahas materi-materi yang berkaitan dengan apa. Silahkan teman-teman titip di kolom komentar. Insya Allah kita sajikan semaksimal kita. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, dan sebarkan. Mudah-mudahan yang menyebarkan lulus jadi ASN dan mendapatkan hasil terbaiknya. Dadah.